Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman? Di siang cerah ini kami harap semuanya sudah siap ya. Kami dari kelompok 4 akan membahas tema yang sangat luar biasa dan yang menarik ini, yakni filsafat barat zaman modern. Dan kita akan bahas materi ini dari 4 teman saya ini yang sangat luar biasa. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uli Nuha sebagai moderator, dan di samping saya ini lagi ada Vina Maulia Rahmawati sebagai pemateri pertama, dan di sampingnya lagi ada Siti Inaya Wulandari sebagai pemateri yang kedua, dan dilanjutkan oleh Laili Kamilatun Hasanah sebagai pemateri ketiga, dan terakhir yakni Naimatus Sakinah sebagai pemateri keempat. Dan itulah tadi nama-nama yang akan menjelaskan materi yang akan dipresentasikan pada siang hari ini ya. Baik, sebelumnya kita mulai ke presentasi. Marilah kita baca Fatihah 1 kali agar supaya kita diberi kelancaran dalam melakukan presentasi dan memahami apa yang akan kami sampaikan. Baik, Al-Fatihah. Baik, langsung saja dilanjutkan untuk pemateri pertama, yakni Vina Maulia Rahmawati. Kepadanya kami persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator, dan saya di sini akan menjelaskan tentang Renaissance. Renaissance ditandai oleh kelahiran kembali di berbagai ilmu seperti ilmu sastra, ilmu kesenian, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dan Renaissance itu sendiri adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira 2 abad ke-14 sampai abad ke-17. Dimulai di Italia pada akhir abad pertengahan dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Kedua hal tersebut mempercepat penyebaran ide gerakan Renaissance dari abad ke-15 dan seterusnya. Gerakan Renaissance ini tidak terjadi secara bersamaan. Jadi gerakan Renaissance ini tidak terjadi secara bersamaan di seluruh Eropa. Gerakan ini juga tidak terjadi secara serentak, melainkan perlahan-lahan mulai dari abad ke-15. Dalam dunia politik, budaya Renaissance berkontribusi dalam pengembangan konvensi diplomasi. Sedangkan dalam ranah ilmu pengetahuan, gerakan Renaissance membantu meningkatkan ketergantungan atau kebutuhan atas hasil pengamatan dan observasi. Berdasarkan penyelidikannya, Kopernikus mengemukakan bahwa pandangan geosentris dianggap benar selama berabad-abad sebelumnya ternyata salah. Menurut Kopernikus, bukan bumi yang menjadi pusat, melainkan matahari. Matahari itu adalah pusat jagat raya. Galilei kemudian memperkuat teori Kopernikus tentang heliocentrisme. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang. Baik, disampaikan terima kasih kepada Vina Maulia Rahmawati. Teriring doa, jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin. Baik, selanjutnya diteruskan oleh Siti Inaya Wulandari. Kepada Siti Inaya Wulandari kami persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Vina, yaitu mengenai filsafat pada abad ke-17. Pada masa ini terdapat 2 aliran filsafat yang berkembang. Yang pertama adalah aliran rasionalisme dan yang kedua adalah aliran empirisme. Nah, untuk yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai aliran rasionalisme. Apa sih aliran rasionalisme itu? Aliran rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa satu-satunya ilmu pengetahuan atau sumber pengetahuan yang benar adalah melalui rasio, atau akal budi, atau akal pikiran, atau juga bisa disebut dengan logika.
Nah, tokoh-tokoh yang terpenting dalam aliran ini adalah René Descartes, Christian Wolff, dan Blaise Pascal. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pandangan dari René Descartes. René Descartes disebut juga dengan bapak filsafat modern. Ungkapannya yang dikenal adalah cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Dengan ungkapan tersebut, Descartes menyatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode kesangsian, atau juga bisa disebut dengan metode keraguan. Descartes berpendapat bahwa segalanya harus disaksikan secara radikal dan tidak boleh diterima begitu saja. Maksudnya gimana sih? Jadi setiap sumber pengetahuan yang kita terima, setiap informasi yang kita terima harus disaring kembali, harus dibuktikan kebenarannya. Dibuktikan kebenarannya melalui rasio, bukan melalui pengalaman indera. Menurut Descartes, dalam diri manusia terdapat 3 bawaan sejak lahir. 3 bawaan tersebut adalah pikiran, Allah, dan keluasaan. Mengapa pikiran? Karena kalau saya memahami diri sebagai makhluk yang berpikir, maka hakikat saya adalah pemikiran. Mengapa Allah? Kalau saya mempunyai idea, harus ada penyebab sempurna idea itu, karena akibat tidak pernah melebihi penyebabnya. Dan mengapa keluasan? Karena saya mengerti bahwa materi adalah keluasan. Satu-satunya alasan untuk menerima dunia materi adalah bahwa Allah akan menipuku jika ia memberikan idea keluasan, padahal tidak ada satupun yang mempunyai luas. Tapi menurut pengamatan ada dunia materi, jadi Allah itu ada. Dalam pandangan Descartes pula, manusia terdiri dari jiwa atau pemikiran dan tubuh yang berarti keluasan. Dan dari sini Descartes mengakui bahwa adanya dualisme pada dalam diri manusia. Seperti itu. Aliran yang kedua adalah aliran empirisme. Tokoh terpenting dalam aliran ini adalah Thomas Hobbes dan John Locke yang berasal dari Inggris. Apa sih aliran empirisme itu? Aliran empirisme adalah paham yang mengajarkan bahwa pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar. Nah, tentu ini sangat bertolak belakang dengan aliran rasionalisme. Karena aliran rasionalisme menganggap bahwa rasio atau akal budi merupakan sumber pengetahuan yang benar. Maka kemudian Immanuel Kant mendamaikan kedua pernyataan yang ekstrim tersebut. Karena menurut Kant, rasio dan pengalaman indera sama-sama dibutuhkan untuk mengetahui sesuatu. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Siti Inaya Wulandari. Teririnto azazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin. Baik, dilanjutkan Alailaili Kamilatun Hasanah sebagai materi ketiga ya. Padanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pada abad ke-17, bisa disebut dengan Aufklärung. Aufklärung berarti pencerahan. Dinamakan demikian karena pada periode ini manusia mencari cahaya yang baru dalam rasionya. Dan bisa disebut juga suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional yang memisahkan pahaman-pahaman keagamaan dari pemerintah. Bertolak dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran ilmiah. Ideologi sekularisme menjadi dasar tonggak peradaban maju Eropa. Zaman pencerahan terjadi sekitar tahun 1687 sampai 1789 Masehi. Adalah masa-masa yang produktif bagi sejarah kebudayaan Barat. Filsafat masa pencerahan antara lain George Berkeley and David Hume dari Inggris, dan Voltaire and Jean-Jacques Rousseau dari Prancis, and Immanuel Kant dari Jerman. Dari ketiga tokoh tersebut, filsuf yang paling untuk LD ini adalah Immanuel Kant dari Jerman.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Sampaikan terima kasih kepada Laili Kamilatun Hasanah, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin ya. Dan terakhir kepada Naimatus Sakinah sebagai materi keempat, kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga. Saya akan membahas tentang filsafat abad ke-19. Pada abad ke-19 ini banyak aliran-aliran yang berpengaruh. Aliran-aliran yang berpengaruh diantaranya yaitu idealisme Jerman. Idealisme Jerman ini ialah gerakan intelektual dan budaya yang berlangsung selama 40 tahun. Mulai dari 1790 sampai 1830. Aliran ini berpendapat bahwa tidak ada realitas objektif dari dirinya sendiri. Aliran ini berpendapat juga bahwa realitas seluruhnya bersifat subjektif atau absolut. Idealisme Jerman ini dibagi menjadi 4. Pertama, idealisme transendental, kemudian idealisme objektif, kemudian idealisme objektif, dan idealisme absolut. Tokoh-tokoh yang berperan penting di dalamnya diantaranya yaitu Immanuel Kant, kemudian Fichte, dan Hegel, dan juga Schelling. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran positivisme. Aliran ini berpandangan bahwa manusia tidak pernah mengetahui lebih dari fakta-fakta atau apa yang nampak. Aliran ini menolak adanya metafisika dan mengutamakan pengalaman indera. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini diantaranya yaitu Auguste Comte, kemudian Johann Stuart Mill, dan Herbert Spencer. Aliran yang ketiga yaitu aliran materialisme. Aliran ini berpendapat bahwa seluruh realitas terdiri dari materi. Tokoh-tokoh penting diantaranya yaitu Inding Forsberg, kemudian Karl Marx, kemudian Friedrich Engels, dan masih banyak lainnya. Filsafat Friedrich Engels menamai alirannya sebagai aliran materialisme historis yang berpendapat bahwa arah yang ditempuh sejarah ditentukan oleh perkembangan sarana prasarana produksi material. Sekian presentasi dari saya.